Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. puji nama Tuhan kita boleh bersama-sama berkumpul bersekutu dalam rumah Tuhan. Mari sebelum kita membawa persembahan yang terbaik mulai pujian dan penyembahan kita, bersama-sama kita datang dalam hadirat Tuhan melalui doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari-hari kami. Sepanjang minggu ini Tuhan, kami boleh rasakan anugerah-Mu, penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Saat ini Bapa, kami datang di dalam hadirat-Mu, kiranya Engkau melayakkan setiap kami, Engkau sucikan kuduskan kami, sehingga kami boleh menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran kami Bapa. Kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan, kiranya Engkau bawa kami lebih lagi Tuhan untuk menikmati setiap pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu Bapa. Kami mau lebih lagi Tuhan bawa setiap ucapan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, kiranya Engkau memberkati, Engkau menaungi, Engkau melingkupi setiap sudut ruangan kami sehingga kami boleh rasakan kuasa-Mu, sukacita-Mu mengalir atas kami. Dan setiap hati yang haus akan Engkau Tuhan, kami percaya Engkau boleh puaskan saat hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji, menyenangkan hati-Mu, bawa persembahan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati dari awal sampai akhir dalam tangan kuasa Tuhan. Dan kami siap untuk terima berkat yang luar biasa daripada-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama boleh katakan amin. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan nyatakan ucapan syukur kita kepada Dia. Tunaikan syukurku. Yes. Kami naikkan ucapan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Tunaikan syukurku, tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan diri hanya untuk-Mu. Yes. Mari menari untuk Tuhan. Nyatakan ucapan syukur lebih lagi kepada Dia. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Yes, Kau menemukan kami Tuhan, menyelamatkan kami. Selamatkan dan pulihkan. Kami naikkan ucapan syukur kami kepadamu. Naikkan syukurku, Yes. tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu. Menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan diri hanya untuk-Mu. Yes. Mari menari buat Tuhan. Amin. Terima kasih Yesus, kami bawa ucapan syukur kami kepada Engkau. Kami naikkan ucapan syukur. Ku naikkan syukurku, Kami naikkan syukur.
Hidup kami hanya milik-Mu Tuhan. Kami mau serahkan semua untuk menyenangkan-Mu Bapa. Selidiki hati kami saat ini Bapa. Kami mau lebih lagi untuk masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Biarlah kami menyembah-Mu dalam kekudusan-Mu Bapa. Yes. Terima kasih Yesus. Kau layakkan setiap kami Tuhan. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Yes, sebab hanya Engkau yang layak disembah Tuhan. Haleluya. Aku Tuhan, cobalah, biar Engkau selidiki hati kami saat ini Tuhan. Selidiki hatiku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Bawa lebih lagi
Rajaku yang duduk di tahta. Yes Tuhan, Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan Dan ku agungkan, Kau layak nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak Kau layak Kau layak Kau layak disembah. kemuliaan bagi nama Allah kita. Haleluya. Haleluya. Kemuliaan, kejayaan, keagungan milik-Mu. Dan saat hari ini Tuhan Engkau limpahkan di tengah-tengah kami. Kami mau rindu selalu ada di dalam setiap hadirat-Mu. Sebab kehadiran-Mu itu sangat berguna bagi kehidupan kami. Sekarang saatnya Tuhan kuatkan kami, sembuhkan kami, pulihkan kami untuk segala perkara yang daripada Tuhan. Urapi jamah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara kekasih dalam nama Tuhan Kristus, 4 minggu yang kemarin kita belajar begitu banyak dari setiap apa yang Tuhan pesankan dalam kehidupan kita. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara kekasih dalam nama Tuhan Kristus, pertanyaannya, apakah benar setiap peribadatan kita yang kayak ginian ini, terus kita dengar firman Tuhan, kita masih dengar, masih ingat, dan apakah kita lakukan? Saya tidak menghakimi, tetapi ini realita yang terjadi dalam diri kita. Saudara, saya mau bicara mengapa tidak mau mendengar firman Tuhan. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Kristus, saya bercerita, ada satu keluarga Bapak Ibu Tani, yang mereka dalam satu rumah itu ada begitu banyak yang menghuni di situ. Dan Bapak Ibu Tani ini pulang dari pasar dan bawa segala sesuatu belanjaannya. Dan ada sesuatu yang dibawa. Salah satu daripada anggota keluarga yang tinggal dalam satu keluarga tani itu, saudara, seekor tikus. Tikus melihat bahwa tuannya atau Bapak Ibu Tani ini bawa barang belian daripada pasar. Lalu dia lihat, oh apa itu? Ternyata apa yang terjadi, saudara? Yang dibawa oleh Bapak Ibu Tani ini adalah perangkap tikus. Lalu tikus itu dengan bergetar-getar hati, kecemasan, takut dan sebagainya. Maka dia lari ke sana sini. Lalu bilang kepada penghuni-penghuni juga yang ada di dalam satu keluarga itu. Yang pertama dia lari kepada ayam. Ayam, dengar aku. Tuan kita beli perangkap tikus. Hati-hati. Lalu ayam bilang apa? Guyu dia. Kos. Lah wong perangkap tikus kok ndadak ngomong aku. Enggak ngaruh aku dengan perangkap tikus itu. Lalu tikus dengar jawaban daripada ayam seperti itu, kayak nyelelek dia. Klunuh, dikandani kok ngeyel. Karepmu. Lalu tikus lari kepada sang kambing. Sang wedus juga begitu, mesem. Apa kos? Hati-hati, di rumah kita ada perangkap tikus. Kos. Lah kok ngono dadak cerita aku. Aku enggak pernah gigrik dengan perangkap tikus itu. Harusnya kamu yang harus hati-hati. Kono,
Apa yang terjadi saudara? Tikus klemek-klemek, podo wae dikandani kok ngeyel. Dia menghampiri setelah ayam, kambing, sekarang sapi yang ada dalam satu areal rumah tani itu. Pipi, ya, sing biasa diteluk papi, ya jangan tersinggung. Aku padake sapi gitu kan. Pipi atau sap-sap. Hati-hati loh, di rumah kita ini ada perangkap tikus. Sapi juga bilang, sang tikus, ngopo kaya ngono kok dadak ngandani aku. Ora penting aku kuwi. Apa yang terjadi saudara? Tikus juga kecewa. Lalu setelah dia seluruh di dalam keluarga besar tani itu diberitahu, maka dia keluar dari rumah. Sampailah di sawah ketemu dengan ular. Ulo, hati-hati lo ya. Ya nenggo aku, ono perangkap tikus. Kowe ngopo to ndak ngandani aku? Aku iso nangani kayak gitu itu. Itu kan perangkap tikus, bukan perangkap ular. Apa yang terjadi saudara? Tikus dengan kecewanya dia informasikan kepada handetolannya itu. Tapi apa yang terjadi saudara? Hari berganti hari. Suatu malam terjadilah bunyi didengar oleh satu keluarga itu. Jebret! Dan perangkap tikus itu mengenai sasaran. Lalu apa yang terjadi saudara? Bapak, ibu tani tergopoh-gopoh. Khususnya adalah ibu tani. Lalu dilihatnya ternyata sing kejebret itu adalah ulo. Apa yang terjadi saudara? Ibu tani jadi ternyata ibu tani cokot ulo karena yang kejebret adalah ekornya. Tetapi kepalanya bisa leluasa. Apa yang terjadi saudara? Lalu semuanya terplong. Oh, ayam mulai ora kena. Wedhus juga gitu. Oh, ulo toh, gitu kan? Sapi juga gitu. Ya bejo, tikus seling ora kena. Lalu apa yang terjadi saudara? Tikus mulai dia iba dengan ular yang seperti itu. Tetapi keibaan itu apa yang terjadi saudara? Bukan apa yang difikirkan oleh tikus. Lalu yang berikutnya, ibu tani yang digigit ular merasakan sakit dan demam, dibawa ke rumah sakit. Pada waktu dibawa ke rumah sakit bilang, bawa pulang. Tapi apa yang terjadi saudara? Sampai di rumah, ibu tani ini masih demam, masih panas. Ada orang yang bilang, untuk menurunkan panas, makanlah sop ceker. Apa yang terjadi saudara? Pak tani dengar, lalu disembelihlah ayam. Apa yang terjadi waktu itu saudara? Dengar ayam sebelum dibelah. Kurang ajar tonggone dia itu ngomongin untuk menyembuhkan Tuhan kita putri. Cekerku sing kudu dipangan. Dan ada suatu final yang harus dilakukan oleh Pak Tani. Ayam itu dibelah. Ceker dimakan oleh Bu Tani. Mereka mulai plongah-plongoh, ora iso ngomong apa-apa. Karena apa? Informasi tadi, ada satu korban yang harus dialami. Yang selanjutnya, Bu Tani itu demamnya ora turun-turun. Maka tonggone bilang, iyan untuk menurunkan demam atau panas, mangano ati wedhus. Makanya kalau bapak ibu ya kan, inggil apa? Ludiro ya, makan sate biasa gitu kan saudara. Apa yang terjadi? Pak Tani dengar, maka kambing itu ditangkap lalu disembelih. Tikus juga nggak ingin wes ayam, saiki wedhus. Sapi geleng-geleng. Saiki wedhus yang dibelah. Apa yang terjadi saudara? Makan hati wedhus. Ibu tani belum sembuh dan akhirnya terjeritlah suara yang sangat merintih dari Pak Tani. Lalu berkerumulah tetanggonya satu dengan lain. Innalillahi wa innalillahi rajiun. Dan Ibu Tani apa? Dead alias game over. Dan wong Jawa, wong dalan, wong kasar sana bilang, mate.
Dan apa yang terjadi saudara pada waktu mereka melayat semua. Ada begitu banyak kerumunan orang, maka tradisi di daerah itu. Sapinya dibeleh. Tinggu apa? Tinggu nyuguh para pelayat. Saudara, dari peristiwa itu, tikus hanya mundar-mandir. Aduh, tak kandani kok ngeyel. Kowe jadi korban daripada informasiku. Coba kalau kamu hati-hati, enggak pernah begitu. Gara-gara apa? Ulo sing nekat. Ulo itu brengkele. Itu penyebab satu peristiwa. Karena tidak mau dengar, maka itu mengakibatkan peristiwa yang tidak pernah kita pikirkan. Bapak, Ibu, dan saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengapa tidak mau mendengar firman Tuhan? Mari kita buka Alkitab kita di dalam Wahyu pasal 2. Kita baca ayat 7, 11, 17, dan 29. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Terima kasih. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudaraku, di dalam surat Yesus Kristus kepada 7 gereja dalam kitab Wahyu ini, Tuhan Yesus selalu mengulang-ulang kalimat atau satu frase yang selalu diulang-ulang. Kalau kita baca dalam pasal 3, di dalam ayat yang ke-6, ayat 13 dan ayat 22 juga mengatakan begitu. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Bapak, Ibu, kalau ini diulang-ulang oleh Tuhan Yesus, yang berarti ini sangat-sangat penting. Sangat-sangat berguna. Mengapa, saudara? Tuhan Yesus, dan bahkan selama Tuhan Yesus hidup dalam pelayanan di dunia, setiap kali Tuhan Yesus mengajar, setiap kali Tuhan Yesus berkhotbah, selalu diakhiri dengan kalimat, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Jadi Bapak, Ibu, dan saudaraku, mengapa Tuhan Yesus harus mengeluarkan kalimat ini kepada gerejanya, kepada setiap orang yang mau hidup di dalam pemeliharaan Allah? Kalau kita lihat di dalam ayat 7, ayat 11, ayat 17 itu, saudara, ada satu tingkatan-tingkatan. Kalau kita dengar dan melakukan apa yang menjadi perkataan Allah, maka di situ ada jaminan-jaminan. Kuberikan makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Jadi pemeliharaan Allah terjadi. Yang kedua dikatakan, barang siapa menang ia tidak akan menderita apa-apa. Jadi proteksinya Allah, penjagaan Allah, pemeliharaan Allah terjadi bagi mereka yang mendengar dan melakukan. Dan bahkan di dalam ayat 17 dikatakan, ada satu karunia yang tidak akan diterima oleh siapapun kecuali mereka yang selalu melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Bapak, Ibu, saudaraku yang kekasih, ada satu maksud daripada Tuhan Yesus. Mendengar di sini tidak hanya mendengar dengan telinga, tetapi yang dituntut oleh Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah. Mendengar, dia memahami, menangkap, dan sekaligus melakukan apa yang menjadi pesan daripada yang kita dengar. Itu maunya daripada Tuhan Yesus. Saudara, sering kadang-kadang dalam praktek kehidupan setiap orang percaya, kayak cerita saya tadi di depan. Ada banyak orang ngemongke, ada begitu banyak orang merendahkan, ngeremehkan. Kan itu bukan untuk aku, itu kan untuk kamu, seperti itu, saudara. Nah, ternyata saudara, saya belajar dari firman Tuhan, betapa begitu banyak orang tidak mau mendengar firman Tuhan.
Kenapa bangsa Israel gagal? Dan bahkan kalau kita lihat generasi dari bangsa Israel hanya ada 2, yaitu generasi Yosua dan Kaleb. Semuanya itu musnah. Kenapa? Karena bangsa Israel tidak mendengar dan melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Bapak, Ibu dan Saudara, mengapa banyak orang tidak mau mendengar firman Tuhan? Alasannya banyak begitu rupa. Saya mau sampaikan 3 hal. Yang pertama, saudara. Mengapa banyak orang tidak mau mendengar firman Tuhan? Yang pertama, karena ada prasangka negatif terhadap si pembawa firman. Mari kita buka Alkitab kita. Markus pasal 6 ayat 1 sampai ayat 6a. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub mendengar dia. Dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Terima kasih. Bapak Ibu, kita melihat penolakan orang-orang di Nazaret terhadap Tuhan Yesus. Ada catatan di situ dalam ayat yang ke-6a. Ia merasa heran. Wah, masa Tuhan kok heran gitu kan saudara? Tuhan kan maha tahu, Tuhan maha hadir, dan segala sesuatu tidak pernah seizin daripada Allah terjadi. Tetapi Tuhan heran di sini saudara. Nah saudara, pengertian heran itu atau definisi heran, sesuatu yang kita tidak tahu tiba-tiba terjadi dan kita tidak mengerti. Bayangin, kalau sampai Tuhan kok heran gitu, yang berarti ini adalah peristiwa di luar daripada akal. Dan bahkan saudara, harusnya kita yang heran. Kenapa Tuhan sampai heran itu terjadi? Kenapa saudara? Karena waktu itu orang-orang yang ada di Nazaret, itu peristiwa di mana Tuhan Yesus pulang kampung, maka Tuhan Yesus ngajar di situ. Ada begitu banyak orang yang takjub, ada begitu banyak orang yang sangat heran dengan kuasa pengajarannya. Tetapi apa yang terjadi saudara? Ada beberapa kelompok orang, lalu dia melihat, wih hebat loh. Tapi lihat, siapa tuh dia? Dia kan anak daripada Yusuf dan Maria, si tukang kayu itu. Dan bahkan saudaranya itu bersama-sama dengan kita. Saudara, apa yang terjadi saudara? Oleh karena kesombongan daripada orang-orang di situ. Oleh karena apa yang mereka alami. Tidak bisa menerima latar belakang daripada Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus tidak bisa membuat mujizat. Karena apa? Penolakan hati. Congkak melihat latar belakang si pembawa firman. Bapak, Ibu, dan saudaraku, berapa banyak orang-orang Kristen ke gereja, persekutuan, ibadah. Lihat-lihat, sapa tongkoling khotbah. Mulai kalau dia gak kurang mangkat. Kenapa saudara? Lihat latar belakang si pengkhotbah, si pembawa firman. Atau bahkan mungkin kalau dia gak ngerti, ya sapa sing khotbah dan sebagainya, awalnya luar biasa, jingkrak-jingkrak, nyanyi-nyanyi. Begitu firman Tuhan mak bedundu, sing khotbah, sing khotbah kuwi to. Mulai metu alon-alon. Nih kan, alasane nguyuh, pada ra ono liduyuhke. Alasane neko-neko. Dan dia pergi. Kenapa? Dia menolak, dia negatif terhadap si pengkhotbah. Bapak, Ibu, dan saudaraku kekasih di dalam nama Tuhan Kristus. Mereka melihat latar belakang, mereka melihat si pengkhotbah, si pembawa firman. Padahal kalau kita lihat saudara, Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menyatakan kemuliaannya, dinyatakan di tengah-tengah umatnya saudara. Saudara bisa lihat bagaimanakah Biliam waktu itu saudara. Tuhan memakai keledai bisa ngomong.
Tuhan bisa pakai keledai, saudara. Bisa ngomong. Oleh sebab itu hari ini, saudara, kenapa ada begitu banyak orang-orang kadang-kadang menolak setiap perkataan Allah, menolak perkataan Tuhan itu yang seharusnya membawa kita lebih lagi kepada Tuhan. Tetapi gara-gara kita lihat latar belakang atau orang si pembawa kabar sukacita daripada Tuhan itu, maka kita mulai membatasi dan gak terjadi apa-apa di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Kristus, mari kita renungkan. Ngopo yo, aku begitu kalau dia yang khotbah, kalau dia yang bawa firman Tuhan, kalau dia. Lihat dalam kehidupan kita. Apakah ada peningkatan rohani dalam kehidupan kita? Apakah ada mujizat Allah yang terjadi dalam kehidupan kita? No, tidak. Karena kita terlalu sombong dan congkak melihat negatifnya si pembawa firman itu. Oleh sebab itu, sedang kekasih dalam nama Tuhan Kristus, Tuhan Yesus di Nazaret, di kampung halamannya sendiri, dia ditolak dan tidak berkuasa. Karena apa? Sekat yang mengakibatkan orang itu harusnya menerima apa yang Tuhan sudah siapkan. Tetapi itu hilang begitu saja karena kesombongan, kecongkaan orang itu melihat latar belakang daripada si pembawa berita sukacita. Kedua, mengapa banyak orang tidak mau mendengar firman Tuhan? Karena menganggap ada hal-hal yang lebih penting dan hal-hal yang berharga daripada mendengar firman Tuhan. Lukas 14 ayat 16 sampai 24. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Haleluya, terima kasih. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku, kisah ini memperlihatkan orang-orang tidak mau mendengar dan tidak mau menerima firman Allah. Oleh karena apa, saudara? Mereka memiliki alasan-alasan, dalih-dalih terhadap apa yang sudah ada dalam hidupnya. Berapa banyak orang Kristen, rasa ibadah, gak usah dengar firman Tuhan. Lah aku, daganganku kok, pekerjaanku, lemburanku. Wah, neko-neko itu kan. Dalil-dalilnya, alasan-alasannya sangat begitu banyak. Dan itu dipakai sebagai pegangan lebih daripada segalanya. Daripada firman Tuhan. Sedang kekasih dalam nama Tuhan Kristus. Ini yang mengakibatkan mengapa Allah begitu jauh dalam kehidupan kita. Mengapa Allah begitu tidak pernah kita bisa rasakan jawaban daripada setiap doa-doa kita. Karena kita tidak memprioritaskan Allah. Tetapi kita memprioritaskan apa yang ada dan menyukakan hati kita. Itu yang menjadi dasar, saudara. Saudara kekasih, mari kita lihat. Kalau saya baca dengan teliti, orang-orang yang seperti ini hanya tidak mau dengar firman Tuhan karena dia punya alasan yang diada-adakan. Mengada-ada begitu, saudara. Bayangin, saudara, ada 3 alasan yang mendasar di situ. Yang pertama, dia bilang apa? Aku beli tanah. Ya, alasannya aku tak lihat dulu, kan gitu, saudara. Saudara, saya percaya nggak mungkin, saudara, kalau saudara beli tanah kok urung ngeluati, urung ngukur. Nggak akan mungkin, saudara. Kan hanya alasan belaka, kan? Bener nggak? Yang berikutnya, beli sapi, beli lembu. Nggak mungkin artiku lembu dan sebagainya ora didelok kekuatannya, ya, bodinya, dan bagaimanakah kriteria yang akan kita beli. Pasti sudah dong, saudara.
Nggak pernah kita mau beli wis pokoknya gitu kan. Gonen mbak aku nggak akan gitu kan. Pasti dicoba dulu. Yang berikutnya juga saudara. Kalau mereka ini benar-benar tidak mengada-ada. Secara logika, Tuhan berikan undangan, yuk ke pestaku. Lalu alasannya apa saudara? Kalau boleh saya terjemahkan keseharian gitu, ya kan? Yuk kita ini diundang semua ke pestanya Allah. Kalau namanya pesta Allah itu kan macam-macam gitu kan. Tapi ada alasan di antara kita begini, aduh maaf, aku baru saja masak Indomie, super mie, atau bahkan aduh maaf, aku tak ngentek ke tumpangku lenggak ini. Mungkin aduh sayang gembrotku yang harus aku habiskan karo bojoku karena itu adalah kesukaan dia. Atau bahkan mungkin, oh maaf ya, saya baru saja tuku sego kucing 5 wungkus. Ini adalah alasan yang mengada-ada di mana seharusnya memprioritaskan panggilan daripada setiap Tuhan kendaki. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oleh karena menganggap segala sesuatu itu adalah untuk dirinya, maka tidak terjadi apa-apa dalam pengirangan Yesus selama ini. Oleh sebab itu, jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang hanya memfokuskan terhadap kesenangan diri kita, memuaskan diri sendiri, dan terjerat dalam suatu penipuan dari dunia materialisme yang menganggap segala sesuatu apa yang kita miliki adalah hal-hal yang paling penting dan berharga. Berapa banyak orang Kristen katakan, penting. Pokoknya yang penting adalah aku hadir dalam setiap persekutuan. Maaf, kalau kita lihat realita yang terjadi, kalau kita terjadi ada namanya persekutuan di rumah-rumah atau di tempat lain bukan di gereja. Hadir dulu pembukaan, pujian, tapi setelah nanti mulai firman, apa yang terjadi saudara? Blirit neng buri, mulai ngelapi lepek, ngelapi piring, ngelapi sendok, itu kan saudara? Nah harusnya kan sudah disiapkan kalau memang akan ada yang ditokke gitu kan saudara. Mulai gitu kan, padahal wis ana cem-ceman, gur karing ngecurke, lalu apa yang terjadi? Malah gawe utak-utak, krungu malahan saka nggon ibadah, betul saudara? Atau bahkan mungkin ada juga, plastiknya urung tuku, kerupuk lali gitu kan. Ada begitu banyak alasan, ada begitu banyak dalil. Karena apa? Menganggap ora penting. Ora penting, aku wis ngerti, aku sudah tahu. Oleh sebab itu, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang seperti itu, maka kehidupannya pencet, gak pernah tumbuh sebagai orang Kristen yang dewasa rohani. Yang ketiga, mengapa banyak orang tidak mau mendengar daripada firman Tuhan? Yang ketiga, karena mereka hanya mau mendengar apa yang mereka suka dengar. Betul? Halo? Orang jawab, halo? Jadi dengar firman Tuhan itu pokoknya yang nyenengke aku. Pendetanya kayak lucu loh ya. Ibadah jam 6 aja yang tekone jam 4. Karena apa? Gur arep mau menyenangkan telinga. Ini jenenge ya, pengkhotbah, pembawa firman dan sebagainya menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk sebuah teguran, pendidikan, ya. Kita mulai pendetanya senengnya nyemesi aku. Pendetanya senengnya nabrai aku, rar teko. Saudara, ada begitu banyak hal dan itu pernah terjadi, itu udah lama. Hal-hal yang seperti itu ada dalam firman Tuhan. Buka di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 3-4. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Betul kan saudara? Dia akan memalingkan telinganya untuk setiap kebenaran. Kalau firman Tuhan digemakan untuk sebuah kebenaran, mereka mulai mencep. Kayak ngerti aku. Makanya dia nabrak aku. Saudara kasih dalam nama Tuhan Kristus. Kenapa ada begitu banyak orang gak mau dengar? Karena
Dia hanya mau mendengar apa yang mereka suka dengar. Maka enggak heran saudara kalau dalam setiap panitia, kelompok, atau bahkan mungkin orang yang yuk kita nanti ada Natal, kita nanti ada Paskah, kita nanti ada KKR, kita nanti ada begini-begini, lalu mulai itu kan. Ayo sapa yang khotbah? Pasti ya, mereka akan bilang, kai wae, kai itu penak lo, ya, lucu, nyenengkah, ya kan, saudara, nyenengkah. Karena apa? Enggak pernah nyinggung tentang kebenaran. Yang dia bicarakan adalah hanya menyenangkan telinga. Dan orang-orang yang seperti itu, tatkala kebenaran dibukakan, mereka akan berpaling dari telinganya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Kristus. Firman Tuhan mengatakan, engkau melihat banyak tetapi tidak memperhatikan. Engkau memasang telinga tetapi tidak mendengar. Bukanlah tanpa tujuan jika Tuhan Yesus menciptakan 2 telinga dan 1 mulut bagi manusia. Tujuannya adalah supaya kita itu lebih banyak mendengar daripada berkata-kata. Tuhan menghendaki kita banyak mendengar, terutama dalam hal mendengarkan firman Allah. Sebab firman Tuhan katakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu tatkala kita tidak mau pernah dengar firman Tuhan dan sekaligus melakukan, tidak akan pernah muncul iman dalam kehidupan kita. Apalagi kalau kita punya 3 alasan yang seperti itu, maka kita tidak akan pernah mengalami apa yang dikatakan dengan kasih karunia pemeliharaan Allah. Saya akhiri dengan sebuah informasi. Pada tanggal 4 Agustus yang kemarin, di Beirut, di Lebanon, ada satu peristiwa. Sebuah gereja, mereka hidup di dalam doa yang luar biasa. Pagi hari doanya tidak hanya 10, 4, 5, tidak. Tapi begitu berduyun-duyun. Mereka punya suatu acara biston yang merupakan suatu gaya hidup. Setiap kali aspek doa menjadi prioritas bagi kehidupan mereka. Suatu ketika, tanggal 4 Agustus yang kemarin, ada peribadatan yang seperti ini. Pendetanya bilang, belum selesai ibadah. Pendetanya bilang, sekarang bubar. Sekarang pulanglah, cepat pulang. Saudara, seandainya saudara, hari ini saya katakan belum bubar, terus saya mengatakan, Bapak Ibu ayo kita pulang, bubar. Kira-kira panjenengan gimana? Main cep kan? Kui piye to kui? Kerasukan apa to kui? Gitu saudara. Tapi karena apa? Pendeta ini ada suara Roh Kudus dan itu disampaikan. Puji Tuhan ya saudara. Jemaat waktu itu taat. Jemaat taat dengan pendetanya yang menyampaikan kita bubar, pulang cepat-cepat. Dan akhirnya apa terjadi saudara? 34 jemaat dewasa dan 240 anak-anak. Mereka taat dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Melalui hambanya mereka pulang. Setelah pulang bersih itu gereja, beberapa menit dikatakan di situ dari gereja dan dia ini nyetir 3 menit kemudian bom terjadi di gereja itu. Itulah yang dikatakan dengan mendengar tatkala kita punya telinga dan lakukan. Berapa banyak saudara orang-orang Kristen maunya ada kasih karunia dan berkat tetapi tidak pernah mendengar dan melakukan firman Tuhan. Hari ini mari jangan sampai ada prasangka negatif terhadap si pembawa firman. Siapapun Tuhan bisa pakai. Tangkap itu sebagai bentuk daripada ketaatan kita. Karena Tuhan mau bicara kepada kita. Yang kedua, jangan menganggap hal-hal yang lebih penting dan berharga daripada mendengar firman Tuhan. Tinggalkan dulu. Jangan pakai kita itu alasan-alasan apapun. Tetapi firman Tuhan itu prioritas dalam kehidupan kita. Prioritas dalam kehidupan kita. Ajari mulai anak-anak kita. Kalau pada waktu dengar firman Tuhan, anak-anak kita mungkin gojek, anak-anak kita itu mungkin lora lari dan sebagainya. Kasih tahu. Kasih tahunya jangan di tempat itu. Itu nanti akan jadi gaduh di rumah. Sayangku, pada waktu kita dengar firman Tuhan, kamu diam loh seperti bapak dan ibu. Itu nanti akan menjadi gaya hidup. Karena apa? Diawali daripada kita orang tua. Dan jangan hanya kita dengar yang menyekakan telinga kita. Tatkala menyenangkan kita, waduh, orang ibadah we golek ibadah. Karena apa? Itu loh yang khotbah nyenengke. Aku seneng aku.
Ingat, firman Tuhan itu adalah seperti pedang bermata dua. Bisa nebas kanan, bisa nebas kiri. Yang tujuannya adalah untuk kebaikan dalam diri kita. Aku mengasihi Engkau, Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Oh, Yesusku, aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku renungkan. Oh, ku pegang perintahmu dan aku lakukan. Engkau tahu, ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Bapak, Ibu, dan saudaraku, ketahuilah salah satu penyebab kegagalan bangsa Israel adalah karena mereka tidak mendengar firman Tuhan dengan baik. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, engkau memasang telinga tetapi tidak mendengar. Dan Tuhan sebut mereka adalah orang yang tegar tengkuk atau orang yang ngeyel, gablek, dan mereka gagal sebagai orang-orang mencapai daripada finishnya Allah. Itulah sebabnya mengapa banyak orang Kristen tidak bertumbuh imannya, masih menggunakan manusia lama. Padahal Alkitab jelas mengatakan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Apabila kita dengan sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan dan menerimanya, firman itu di dalam hati kita, Bapak Ibu, iman kita akan bangkit. Iman kita akan aktif dan berfungsi dengan benar. Sebab tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sementara iman timbul oleh karena mendengar firman Tuhan. Hari ini rubah gaya hidup kita di hadapan Tuhan. Jangan punya prasangka negatif terhadap si pembawa firman. Menganggap hal-hal yang lebih penting dan berharga daripada mendengar firman Tuhan. Mari kita hilangkan dan kita mau mendengar segala sesuatu yang Tuhan izinkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu, ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Pada pagi hari yang indah ini kami sungguh bersyukur Tuhan untuk setiap kasih dan anugerah-Mu yang begitu luar biasa. Kalau pada kesempatan hari ini Tuhan, kami boleh mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap firman yang kami dengar menjadi rema dan menjadi berkat di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Apapun yang hari ini kami dengar, itulah berkat terbaik yang boleh kami terima saat ini. Kami menyerahkan hamba-Mu Bapak Pendeta Haryati STH yang pagi hari ini sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah setiap apa yang ditabur oleh hamba-Mu akan menjadi berkat bagi seluruh sidang jemaat-Mu di tempat ini. Berkati hamba-Mu, berkati pelayanan hamba-Mu, dimanapun hamba-Mu berada. Kami percaya Tuhan senantiasa menyertai keluarga hamba-Mu, dan Tuhan akan memberkati hamba-Mu senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati pelayanan hamba-Mu Bapak Pendeta Haryati STH Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Shalom. Diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Di sini saya akan membawakan pengumuman untuk gereja. Pengumuman masih seperti biasa bahwa
jemaat diharapkan untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan, tetap pakai masker, tetap jaga jarak, dan tetap menjaga kesehatan baik di rumah maupun di gereja. Dan pengumuman dari gereja hanya itu, dan jemaat diharapkan untuk senantiasa bertekun dalam doa. Dan biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi berkat bagi kehidupan kita semua. Dan kami segenap sidang gereja jemaat Tuhan di tempat ini mengucapkan terima kasih kepada pelayanan Bapak Pendeta Haryati STH yang sudah sangat memberkati kami semua. Dan untuk hari Selasa jam 6:30 tepat diharapkan seluruh pintas untuk datang ke gereja, ada pertemuan pintas. Untuk hari Selasa sore jam 18.30. Jadi sekali lagi untuk pintas jam 18.30 hari Selasa diharap datang ke gereja tepat waktu, karena ada hal-hal yang akan dibicarakan. Terima kasih. Kita akan bangkit berdiri lagi dan kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kembali Tuhan kami menghadap hadirat-Mu, kembali kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih kalau hari ini kami sudah menerima berkat yang luar biasa daripada Engkau. Hari ini Tuhan kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan kuat kuasa-Mu di tengah-tengah pandemi yang sampai hari ini masih terjadi. Masih banyak penambahan orang yang positif maupun OTG atau apapun itu Tuhan. Kami percaya bahwa bangsa Indonesia, negara kami tercinta masih dalam lawatan Tuhan. Amen. Kami menyerahkan seluruh umat Tuhan yang ada di negara Indonesia tercinta. Kami menyerahkan seluruh gereja Gideon dari Sabang sampai Merauke. Setiap gereja Gideon yang ada di kota maupun provinsi, kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Kami menyerahkan kota Solo yang akhir tahun ini akan mengadakan pemilihan seorang pemimpin. Tuhan akan memberikan kami seorang pemimpin yang terbaik. Tentu saja pemimpin yang dipilih oleh Tuhan. Yang terbaik itulah yang akan menjadi pemimpin kota Solo nantinya Tuhan. Kami menyerahkan pelayanan gereja kami untuk hari Minggu. Kalau kami harus ke gereja masih seperti ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Dan untuk hari Selasa ada pertemuan pintas, kami juga menyerahkan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu Tuhan. Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi pelayanan kami semua. Kami menyerahkan pelayan-pelayan Tuhan di gereja kami Guys Gideon Nayu. Dan untuk pelayanan nanti sore, Tuhan akan memberikan semangat yang luar biasa kepada para pelayan Tuhan di tempat ini. Dan Tuhan akan senantiasa memberkati gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga menyerahkan pelayanan Bapak Gembala Sidang, Pendeta Teddy Cipta Amin, Bapak Pendeta Haryati STH, Bapak Pendeta Muda Agus Sudarmono, Ibu Pendeta Eli Marwati, dan Bapak Pendeta Muda Yohanes Sitanggang. Kami menyerahkan pelayanan beliau dimanapun berada. Kami menyerahkan keluarga-keluarga beliau dimanapun berada. Kami percaya mereka Tuhan, Engkau akan senantiasa melawat dan memberkati seluruh kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, sekarang arahkan pikiran dan hatimu kepada sinar kemuliaan yang kudus. Angkat tanganmu dan terima berkat di hadapan Tuhan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkati keluargamu, diberkati anak cucumu, diberkati ekonomimu, kesehatanmu, keuanganmu, apapun yang kau kerjakan dengan segala sesuatu, Allah akan memberi berkat yang berlimpah-limpah. Pada waktu engkau keluar, engkau akan masuk dengan berkat-berkat Allah. Pada waktu engkau pergi, engkau akan pulang dengan berkat-berkat Allah. Diberkati untuk menjadi berkat, disembuhkan untuk menyembuhkan, dipulihkan untuk memulihkan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, sekarang pulanglah dengan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal itu, dan persekutuan Allah Roh Kudus yang akan mengubah pemikiran kehidupanmu dari kemenangan menuju kemenangan hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.